Kita tidak boleh mempunyai model negara yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, kesempatan kali ini saya akan membahas terkait buletin dakwah kafah yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia edisi 220 yang mengambil atau memberikan judul MUI Khilafah Bagian dari Islam. Jangan distigma negatif. Judul ini bertujuan untuk menggiring masyarakat dan membuat perubahan di dalam tatanan berpikir untuk ikut terlibat di dalam aktivitas perpolitikan atau kehendak mereka di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah, sebagaimana aktivis-aktivis Hizbut Tahrir yang ada di belahan dunia lainnya di dalam upaya menggulingkan atau mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Mereka di dalam buletin tersebut tidak sama sekali mengutip satu bentuk atau satu inti yang dikeluarkan atau dirancang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mereka hanya mengambil beberapa diksi yang diucapkan oleh para pengurus kemudian dijadikan sebagai tagline besar. Di sini tentunya saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua bahwa apa yang dilakukan, apa yang digembor-gemborkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia sama sekali tidak berkaitan atau fatwa MUI tidak bisa dijadikan landasan oleh Hizbut Tahrir Indonesia untuk memanipulasi masyarakat. Ada beberapa alasan bahwa Majelis Ulama Indonesia, baik melalui websitenya atau keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan topik jihad dan khilafah bukan pertama kalinya. Artinya, jika kita ingin mengutip pernyataan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat berkaitan dengan topik jihad dan khilafah, maka kita harus memiliki yang namanya silatul fikr atau ketersambungan di dalam berpikir agar kita juga sudah jujur melalui alam pemikiran. Jadi kita tidak memanipulasi data seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Bagi Majelis Ulama bahwa pada dasarnya al-imamah atau al-khilafah atau yang kita terjemahkan dengan sistem kepemimpinan di dalam Islam itu bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan yang bersifat kemaslahatan, yang itu adalah untuk kepentingan hirasatid din atau kepentingan menjaga keluhuran agama, wasiyasatid dunia, dan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan aspek keduniaan. Memang di dalam sejarah peradaban Islam terdapat banyak model atau sistem pemerintahan, bahkan mekanisme suksesi sebuah kepemimpinan yang semuanya sah secara syar'i. Dan salah satunya bahwa khilafah bagian daripada salah satu model atau sistem pemerintahan yang pernah ada, tetapi dia bukan sesuatu yang bersifat mutlak atau sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kemudian kita inginkan tegak pada masa kekinian. Dia bukan sebuah pemerintahan yang mutlak di dalam ajaran agama Islam. Di dalam dunia Islam terdapat model atau sistem pemerintahan selain khilafah seperti monarki kerajaan, keamiran, kesultanan, dan republik seperti yang terdapat di Indonesia. Di dalam konteks kita ber-Indonesia, kita telah menyepakati untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian ikhtiar
untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama. Ini merupakan sebuah pengikat secara syar'i dan secara agama. Oleh sebab itu, jika kita membaca keseluruhan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bentuk negara di luar kesepakatan tersebut secara otomatis adalah tertolak. Ini sebenarnya pernah diutarakan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa khilafah ditolak karena bertentangan dengan kesepakatan kita. Dia sudah tertolak dengan sendirinya. Artinya apa? Sesuatu yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir di dalam upaya menggiring masyarakat untuk ikut terlibat di dalam aktivitas berpolitik mereka adalah sesuatu yang sudah tertolak secara syar'i maupun secara aspek keduniaan lainnya. Di mana menurut Kiai Ma'ruf Amin bahwa Islam wasatiyah merupakan salah satu hal yang harus kita bumisasikan, kita ejawantahkan di dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan keumatan yang terjadi di Nusantara. Ya, khususnya yang terkait dengan keberadaan paham keagamaan yang bermasalah, seperti orang-orang yang menghendaki kembalinya tegak khilafah itu. Nah, di dalam komisi fatwa yang terkait dengan jihad dan khilafah, di mana terdapat pada poin ke-7 ya di dalam rancangan komisi fatwa, ini harus menjadi penekanan saya di dalam video ini. Manhaj moderat yang dikehendaki oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat di dalam memahami makna jihad dan khilafah seperti yang sudah saya utarakan di awal, menekankan pada dua aspek. Pertama, menuntut adanya penolakan pandangan yang mengaburkan makna jihad dan khilafah. Biasanya upaya pengaburan makna jihad ini dilakukan oleh kelompok radikal teroris. Ya, mereka hanya memaknai jihad dalam konteks yang sangat sempit. Salah satu makna sempit yang mereka rawat atau yang mereka sering utarakan adalah kebolehan menggunakan kekerasan untuk menegakkan khilafah atau menggapai terwujudnya negara Islam, baik di dalam konteks pemerintahan manapun. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, itu pertama, menuntut adanya penolakan pandangan yang mengaburkan makna jihad dan khilafah, di mana memang terdapat pernyataan bahwa jihad dan khilafah juga misalnya bukan bagian daripada sejarah peradaban Islam. Ini juga ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Makanya saya selalu menawarkan bahwa Pancasila sebagai konsensus kita bersama adalah kesepakatan yang sudah bersifat syar'i, yang itu telah terlegitimasi oleh ajaran agama khususnya Islam. Sesuatu yang bersifat kesepakatan tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang belum disepakati secara mayoritas atau keseluruhan, khususnya di dalam konteks Indonesia, yaitu orang-orang yang ikut andil di dalam memerdekakan kesatuan Republik Indonesia. Dan MUI juga menekankan menolak pandangan yang ekstrim, ya, yang ingin memaknai jihad dan khilafah secara makna yang sangat sempit. Misalnya jihad hanya pada konteks perang, atau khilafah hanya pada konteks penegakan sistem pemerintahan yang itu pernah atau sudah berlalu, yang terjadi pada abad pertengahan. Jangan sampai upaya kita meluruskan atau upaya kita di dalam merawat teks-teks di dalam ajaran agama, kemudian kita mengaburkan dan mengedepankan kepentingan yang bersifat ego kelompok atau egosentris semata, seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Makanya di dalam edisi buletin dakwah mereka 220 itu, mereka tidak sama sekali menyertakan poin-poin ya yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat.
di mana Majelis Ulama Indonesia Pusat ya sama sekali tidak mendukung di dalam konteks substansi yang digelorakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, juga tidak sepakat terhadap orang yang meniadakan sama sekali khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang bersifat wajib seperti yang sudah kita lakukan di Indonesia. Kan sebuah kepemimpinan. Ya. Coba kita lihat argumentasi di dalam kitab-kitab klasik. Misalnya, ittafaqa al-a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Annal imamata fardun. Maksudnya apa? Imam mazhab ya yang 4 tersebut menyepakati adanya sebuah kepemimpinan dan itu bersifat wajib. Nah, Indonesia telah melakukan dan mengejawantahkan sesuatu yang telah disepakati imam mazhab, yaitu apa? Kepemimpinan. Indonesia ini kan sudah ada sistem kepemimpinannya dan itu sudah disepakati, maka itu dengan sendirinya sudah terlegitimasi oleh agama. Belum lagi di dalamnya sudah ada khalifah. Siapa? Presiden Republik Indonesia. Yang menjadi masalah adalah ketika persepsi yang telah disepakati oleh 4 mazhab tersebut atau makna dari al-imamata tersebut hanya apa yang dipersepsikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ini perlu kita luruskan ya, karena memang spesialisasi dari kelompok atau aktivis atau syabab Hizbut Tahrir ini adalah mereka suka menggunakan teks-teks di dalam agama-agama untuk sesuatu yang mereka kehendaki, walaupun teks atau konteks teks yang mereka ambil itu di luar sesuatu yang telah disepakati. Misalnya, ya di dalam edisi tersebut mereka mengambil sebuah argumentasi yang sudah lazim, misalnya tertulis dalam nas-nas syariah kita tidak menemukan sistem selain khilafah. Padahal dalil yang mereka gunakan adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka menggunakan kewajiban mengangkat seorang pemimpin untuk konteks sebuah kepemimpinan. Ini yang saya katakan bahwa mereka sering menggiring sesuatu yang terdapat di dalam ajaran-ajaran kita untuk kepentingan perpolitikan yang dikehendaki oleh para amir atau petinggi mereka. Oleh sebab itu, ya, saya misalnya sebagai pengurus dari MUI Pusat, ya, merasa ada sesuatu yang tidak benar dari apa yang ditulis oleh kelompok Hizbut Tahrir di dalam edisi 220. Ya, mereka hanya menggunakan potongan diksi, kemudian mereka ingin menggiring masyarakat untuk percaya terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Saya secara pribadi ya menekankan kepada masyarakat atau siapapun yang menonton video ini bahwa ketika Anda membaca seperti yang tertulis di dalam buletin Hizbut Tahrir Indonesia, Anda terlebih dahulu mengecek apa yang telah diucapkan atau dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Begitu kita di dalam sistem berpikir agar kita tidak mudah tergiring oleh sebuah opini atau sesuatu yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok. Karena Majelis Ulama Indonesia ya telah sepakat bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan, ya Majelis Ulama Indonesia menekankan yang namanya wasatiyah, ya sebuah istilah yang berasal dari akar kata wasato, ya di mana maknanya adalah sesuatu yang berada di tengah di antara dua sisi, ya. Wasatu syai' ma baina turfai. Jadi kita mengambil atau MUI mengambil dan mengeluarkan sebuah keputusan yang itu diharapkan bisa menjadi penengah. Penengah apa? Di dalam konteks video ini ya bahwa MUI tidak melegitimasi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia dan MUI juga tidak melegitimasi gerakan yang menafikan sama sekali khilafah di dalam sebuah sistem peradaban agama Islam. Sekian, semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ingat bahwa pesan Kiai Ma'ruf Amin ya sebelum menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, khilafah tidak ditolak
tetapi tertolak di dalam konteks kita bernegara, berbangsa di Indonesia ini. Kita tidak boleh mempunyai model negara yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk khilafah, karena itu menyalahi kesepakatan nasional atau al-mitsaq al-watani. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.